Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Raffi Aulia Pratama, dan di sini saya akan membuat video tugas yaitu dasar pemrograman C++. Nah, praktikum algoritma dan pemrograman yang diambil oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Nah, di sini saya adalah mahasiswa teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Ini saya akan menjelaskan dulu apa itu sih. Nah, nanti di isi materi saya ini ada robotika dasar, lintas bahasa, konsep C++, langkah lanjutan, konfigurasi di VS Code, dan project program Hello World. Nah, apa sih itu robotika dasar? Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor, mengolah informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor, servo, dan lain-lain. Pada tahap pertama, Arduino menerima data dari sebagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1 maupun sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu seperti pada LDR atau potensiometer. Pada data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan. Setelah keputusan ditetapkan, Arduino mengontrol motor baik motor DC melalui driver seperti L298N, motor servo dengan nilai PWM, maupun motor stepper dengan drive khusus untuk menghasilkan gerakan. Sistem baca Arduino, sensor digital memberikan nilai 0 atau 1 saja. Sensor analog memberikan nilai 0 sampai 1023 atau 10 bit. Beneran? Aku nggak takat teman. Demo hasil, demo pembacaan sensor, demo kontrol motor, dan demo robot sederhana. Lintas bahasa, apa yang dimaksud lintas bahasa? Dalam logika dasar menunjukkan pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sintaks tiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses output, percabangan if else, perulangan looping, dan penggunaan variabel berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman termasuk C++, Python, Java, atau Arduino. Perbedaan hanya terletak pada penulisan sintaks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Apa sih sintaks C++? Dalam C++, contoh sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data, include nilai, percabangan untuk pengambilan keputusan, atau if nilai kurang dari 10, count nilai lebih besar, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang. Ini ada sintaks JavaScript. JavaScript dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsol, mendeklarasikan variabel dengan let, cons, atau var, serta membuat percabangan menggunakan struktur if else untuk pengambilan keputusan. JavaScript juga mendukung perulangan seperti for and while yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan sintaks function, nama fungsi untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil, seperti array, dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. C++
Sintak PHP. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan JavaScript, namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag PHP dan dapat berisi variabel yang diawali dengan seperti nama, Java. Untuk mengambil keputusan digunakan struktur if else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for, while, atau for each yang sering dipakai untuk membaca data array. Apa sih itu konsep C++? Konsep C++ berfokus pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama perlu dikuasai adalah menggunakan variabel dan tipe data yang tepat. Pengendalian alur program melalui if else dan perulangan seperti for atau will, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi atau kode dengan rapih dan mudah dipahami. Ini cara penulisan. C++ juga menekan pengelolaan memori, sehingga penting memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis menggunakan new and delete. Selain itu, konsep object oriented programming seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dengan menguasai elemen-elemen ini, proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif. OOP berfokus pada pemanfaatan konsep tingkat tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Pada tahap ini, programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikasi kode, serta menggunakan fungsi virtual agar objek berbeda dapat merespons perintah yang sama dengan cara yang sesuai. STL atau Standard Template Library adalah kumpulan pustaka standar di C++ yang menyediakan struktur pada data dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semua dari nol. STL mencakup 3 komponen utama, yaitu kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data, algoritma seperti sort, find, dan make element yang mempermudah pengelolaan data, serta ada iterator yang berfungsi sebagai penghubung antara kontainer dan algoritma. Terus ada template. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Terus ada integrasi IoT. Apa sih itu IoT? Adalah Internet of Things. Adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan microcontroller ke jaringan internet sehingga perangkat dapat mengirimkan, menerima, dan bertukar data secara otomatis. Nah, jadi kalau di sistem IoT ini kita udah menggunakan semuanya teman-teman, seperti program udah jalan, sensor udah jalan, aktuator udah jalan, microcontroller, dan kita juga menyiapin web untuk mengakses IoT tersebut. Terus ada project, struktur folder atau file dalam sebuah project dibuat untuk folder utama yang berisi subfolder seperti src untuk menyimpan kode program, aset atau resource untuk
gambar dan media, config untuk pengaturan sistem, serta docs untuk dokumentasi. Selain itu, terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Pada setup awal, programmer biasanya membuat struktur folder ini terlebih dahulu, menginisialisasi repositori, misalnya seperti Git, lalu menentukan file utama tempat program akan dijalankan. Nah, ini untuk kesimpulannya, memberikan pengalaman belajar yang menggambarkan alur belajar pemrograman dan pengembangan sistem, mulai dari konsep dasar sehingga menerapkan lanjutan. Dari logika lintas belajar, sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, sehingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template semuanya membantu membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur dan rapi sejak awal. Pengembangan ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Nah, kita langsung ke Tinkercad-nya aja untuk gimana sih programnya. Nah, ini ada contoh rangkaiannya. Ini ada LED, beda warna, ini ada sensor TMP, ini juga ada untuk plus minusnya, untuk piezonya. Ini ada kodenya di sini. Nah, jadi di sini ada Tinkercad. Nah, ini ada pin mode. Nah, ini ada sensor suhu. Nah, sensor suhunya tuh di A1, berarti ini untuk masuk sensor suhu yang ini. Terus untuk yang warna merah ini, yaitu untuk VCC nya sensor suhu ini, teman-teman. Terus yang hitam ini nyambung ke ground. Terus yang kuning ini tuh ke buzzer, yang ini juga ke ground. Nah, untuk yang lain ini untuk menyalakan lampunya seperti itu. Ini ada voice setup, lampu red merah output. Lah yang lain tuh input seperti itu. Sensor suhu, ya, penilai suhu. Coba kita simulasi. Terus digeser, teman-teman. Nah, ini jadi hijau. Kalau segini, suhu segini jadi hijau. Ini programnya jalan kok, Cap. Nah, ini kalau segini itu jadinya biru. Tergantung suhunya, teman-teman. Nah, kalau hijau dia mati. Kalau ini dia berubah, mati, berubah. Tergantung suhunya, teman-teman. Seperti itu ya. Dan saya juga punya contoh lagi untuk program C++ tapi di web yang berbeda, di Workfree. Nah, sini saya juga punya sensor suhu lagi, teman-teman. Ini menggunakan 7 segment. Nah, jadi kalau di ini yang pertama tuh include suhu ratusan, puluhan, dan satuannya. Dan ini ada pin mode nya untuk
digital write D1, D2, D3 angka ratusannya ini. Dan suhunya tuh ini untuk setup ini ya teman-teman, untuk setup 7 segmentnya kita jalanin suhunya. Nah di sini contoh suhunya tuh kita geser ke angka 23 atau 24. Nah di sini tuh akan ada 24 juga keluarnya, dan di sini kan juga suhunya 24 saja. Coba kita naikkan, dia akan berubah secara real time ya teman-teman. Ini sesuai sama program yang kita buat. Di plus naik. Kata library dan lain-lain. Coba kita lihat project kita selanjutnya. Ini ada juga sensor jarak. Berapa ini bisa ya? Nah, kalau sensor jarak ini harusnya nanti keluar untuk jaraknya berapa gitu. Ini belum ada programnya. Di sini saya juga ada menyala lampu digital, ini menggunakan program C++ juga. Nah ya udah, kita mau geser ke VS Code teman-teman. VS Code. Nah ini kita di VS Code dan kita akan simulasi di sini. Scott. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Raffi Aulia Pratama, dan di sini saya akan membuat video tugas yaitu dasar pemrograman C++. Nah, praktikum algoritma dan pemrograman yang diambil oleh Bapak Raufik Cahyo Prayogo STMT. Nah, di sini saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Ini saya akan menjelaskan dulu apa itu sih. Nah, nanti di isi materi saya ini ada robotika dasar, lintas bahasa, konsep C++, langkah lanjutan, konfigurasi di VS Code, dan project program Hello World. Nah, apa sih itu robotika dasar? Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor, mengolah informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor, servo, dan lain-lain. Pada tahap pertama, Arduino menerima data dari sebagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1 maupun sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu seperti pada LDR atau potensiometer. Pada data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan. Setelah keputusan ditetapkan, Arduino mengontrol motor, baik motor DC melalui driver seperti L298N, motor servo dengan nilai PWM, maupun motor stepper dengan drive khusus untuk menghasilkan gerakan. Sistem baca Arduino. Sensor digital memberikan nilai 0 atau 1 saja. Sensor analog memberikan nilai 0 sampai 1023 atau 10 bit.
Beneran? Enggak ya sih. Aku nggak takat betul. Demo hasil, demo pembacaan sensor, demo kontrol motor, dan demo robot sederhana. Lintas bahasa, apa yang dimaksud lintas bahasa? Dalam logika dasar menunjukkan pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sintaks tiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses output, percabangan if else, perulangan looping, dan penggunaan variabel berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman termasuk C++, Python, Java, atau Arduino. Perbedaan hanya terletak pada penulisan sintaks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Apa sih sintaks C++? Dalam C++, contoh sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data, include nilai, percabangan untuk pengambilan keputusan, atau if nilai kurang dari 10, count nilai lebih besar, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang. Ini ada sintaks JavaScript. JavaScript dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsol, mendeklarasikan variabel dengan let, const, atau var, serta membuat percabangan menggunakan struktur if else untuk pengambilan keputusan. JavaScript juga mendukung perulangan seperti for and while yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan sintaks function, nama fungsi untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil, seperti array, dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Sintaks PHP. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan JavaScript, namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag PHP dan dapat berisi variabel yang diawali dengan seperti nama, Java, untuk mengambil keputusan digunakan struktur if else. Sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for, while, atau for each yang sering dipakai untuk membaca data array. Apa sih itu konsep C++? Konsep C++ berfokus pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama perlu dikuasai adalah menggunakan variabel dan tipe data yang tepat, pengendalian alur program melalui if else dan perulangan seperti for atau while, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi atau kode dengan rapih dan mudah dipahami. Ini cara penulisan. C++ juga menekan pengelolaan memori, sehingga penting memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis menggunakan new and delete. Selain itu, konsep object oriented programming seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dengan menguasai elemen-elemen inti ini, proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif. OOP berfokus pada pemanfaatan konsep tingkat tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Pada tahap ini, programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikasi kode, serta
menggunakan fungsi virtual agar objek berbeda dapat merespons perintah yang sama dengan cara yang sesuai. STL atau Standard Template Library adalah kumpulan pustaka standar di C++ yang menyediakan struktur pada data dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semua dari nol. STL mencakup 3 komponen utama, yaitu kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data. Algoritma seperti sort, find, dan make element yang mempermudah pengelolaan data, serta ada iterator yang berfungsi sebagai penghubung antara kontainer dan algoritma. Terus ada template. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Terus ada integrasi IoT. Apa sih itu IoT? Adalah Internet of Things. Adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan microcontroller ke jaringan internet sehingga perangkat dapat mengirimkan, menerima, dan bertukar data secara otomatis. Nah, jadi kalau di sistem IoT ini kita udah menggunakan semuanya teman-teman, seperti program udah jalan, sensor udah jalan, aktuator udah jalan, microcontroller, dan kita juga menyiapin web untuk mengakses IoT tersebut. Terus ada project, struktur folder atau file dalam sebuah project dibuat untuk folder utama yang berisi subfolder seperti src untuk menyimpan kode program, aset atau resource untuk gambar dan media, config untuk pengaturan sistem, serta docs untuk dokumentasi. Selain itu, terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Pada setup awal, programmer biasanya membuat struktur folder ini terlebih dahulu, menginisialisasi repositori, misalnya seperti Git, lalu menentukan file utama tempat program akan dijalankan. Nah, ini untuk kesimpulannya, memberikan pengalaman belajar yang menggambarkan alur belajar pemrograman dan pengembangan sistem, mulai dari konsep dasar sehingga menerapkan lanjutan. Dari logika lintas belajar, sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, sehingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template semuanya membantu membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur dan rapi sejak awal. Pengembangan ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Nah, kita langsung ke Tinkercad-nya aja untuk gimana sih programnya. Nah, ini ada contoh rangkaiannya. Ini ada LED, beda warna, ini ada sensor TMP, ini juga ada untuk plus minusnya, untuk hijaunya. Ini ada kodenya di sini. Nah, jadi di sini ada Tinkercad. Nah, ini ada pin mode. Nah, ini ada sensor suhu. Nah, sensor suhunya tuh di A1, berarti ini untuk masuk sensor suhu yang ini. Terus untuk yang warna merah ini, yaitu untuk
VCC nya sensor suhu ini teman-teman. Terus yang hitam ini nyambung ke ground. Terus yang kuning ini tuh ke buzzer, yang ini juga ke ground. Nah untuk yang lain ini untuk menyalakan lampunya seperti itu. Ini ada voice setup, lampu red merah output, output. Lah yang lain tuh input seperti itu. Sensor suhu ya, penilai suhu. Coba kita simulasi. Terus digeser teman-teman. Nah ini jadi hijau. Kalau segini suhu segini jadi hijau. Ini programnya jalan kok cap. Nah ini kalau segini itu jadinya biru. Tergantung suhunya teman-teman. Nah kalau hijau dia mati, kalau ini dia berubah, mati, berubah, tergantung suhunya teman-teman. Seperti itu ya. Dan saya juga punya contoh lagi untuk program C++ tapi di web yang berbeda, di Workfree. Nah sini saya juga punya sensor suhu lagi teman-teman. Ini ada, ini menggunakan 7 segment. Nah jadi kalau di ini yang pertama tuh include suhu ratusan, puluhan, dan satuannya. Dan ini ada pin mode-nya untuk digital rate D1, D2, D3, angka ratusannya ini. Dan suhunya tuh ini untuk setup ini ya teman-teman, untuk setup 7 segmentnya. Kita cari suhunya. Nah di sini contoh suhunya tuh kita geser ke angka 23 atau 24. Nah di sini tuh akan ada 24 juga keluarnya, dan di sini kan juga suhunya 24 saja. Coba kita naikkan, dia akan berubah secara real time ya teman-teman. Ini sesuai sama program yang kita buat. Plus lain. Kata library dan lain-lain. Coba kita lihat project kita selanjutnya. Ini ada juga sensor jarak. Berapa ini bisa ya? Nah, kalau sensor jarak ini harusnya nanti keluar untuk jaraknya berapa gitu. Ini belum ada programnya. Terus di sini saya juga ada menyala lampu digital, ini menggunakan program C++ juga. Nah ya udah, kita mau geser ke VS Code teman-teman. VS Code. Nah ini kita di VS Code dan kita akan simulasi di sini. Scott. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.